Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kurniawan dengan NPM 2478140 dari kelas manajemen informatika 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek laporan final saya yang dimana mata kuliah pemrograman SQL 2. Nah, di sini saya sudah membuat proyek yang dimana proyek saya yaitu website penyewaan alat olahraga dan barang di UKM olahraga Politeknik Negeri Lampung. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan CRUD tentang pada website saya tersebut. Nah, pada project saya itu website penyewaan alat olahraga ini. Nah, sistem CRUD itu merupakan singkatan dari create, update, dan delete. Nah, keempat fungsi ini digunakan untuk mengelola data yang berada di dalam website. Nah, mulai dari data pengguna, data alat olahraga, kategori alat, transaksi penyewaan, dan lain-lain itu dia masuk ke CRUD tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan di create-nya tersebut. Nah, pada create ini dia menambahkan data baru ke dalam website tersebut. Nah, fitur create yang digunakan pada website saya itu ketika pengguna melakukan registrasi akun, admin akan menambahkan data alat olahraga baru, menambah kategori alat, dan ketika pengguna melakukan transaksi penyewaan seperti itu. Contohnya, jika admin ingin menambahkan alat baru seperti bola futsal, raket badminton, net badminton, dan lain-lain, maka data tersebut akan disimpan ke dalam database tersebut. Nah, lalu di sini ada read. Nah, read itu proses menampilkan data yang sudah tersimpan di database. Nah, pada website yang saya buat, pengguna dapat melihat daftar alat olahraga yang tersedia, harga sewa, stok alat, kondisi alat, nah, dan detail alat sebelum melakukan penyewaan. Nah, selain itu, admin juga dapat melihat data pengguna, data penyewa, data pembayaran, dan data pengembalian. Nah, jadi fitur read ini berfungsi untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna maupun admin, seperti itu. Nah, lalu di sini ada update. Nah, update tersebut adalah proses untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada. Nah, contohnya, admin dapat mengubah stok alat jika ada alat yang sedang disewa atau sudah dikembalikan. Nah, admin juga bisa mengubah harga sewa jikalau ada harga sewa yang naik ataupun turun. Nah, kondisi alat seperti contohnya ketika alat itu yang disewakan sudah rusak. Nah, maka admin akan mengupdate di website tersebut bahwa barang itu sudah rusak, seperti itu. Nah, serta status penyewaannya, misalnya seperti status penyewaan yang awalnya menunggu, nah, dapat diubah menjadi setujui. Lalu setelah alat dikembalikan, statusnya dapat diubah menjadi selesai, seperti itu. Nah, lalu ada yang terakhir, ada delete. Nah, pada delete ini yaitu adalah proses menghapus data yang sudah tidak diperlukan. Nah, pada website yang saya buat, fitur data adalah untuk admin dapat bisa menghapus data alat olahraga, kategori alat, dan data pengguna yang sudah tidak aktif.
seperti bola yang sudah rusak ataupun itu bisa dihapus atau di fitur tersebut seperti itu. Nah, fitur ini juga berguna agar data di dalam sistem tetap jadi rapi dan tidak menumpuk dengan data yang sudah tidak digunakan, seperti itu teman-teman. Nah, jadi keseluruhan CRUD pada website saya buat, yaitu penyewaan alat olahraga ini, itu berfungsi untuk mempermudah pengolahan data. Dengan adanya CRUD, admin dapat mengelola alat, lalu alat, kategori, transaksi pembayaran, dan lain-lain secara lebih terstruktur. Sedangkan pengguna atau user dapat melihat alat yang tersedia dan melakukan penyewaannya secara lebih mudah melalui website tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita lanjut untuk penjelasan penggunaan website yang saya sudah buat. Nah, website ini digunakan untuk membantu proses penyewaan alat dan barang olahraga yang berada di UKM Olahraga Politeknik Negeri Lampung agar lebih mudah, cepat, dan terdata dengan baik. Nah, melalui website ini pengguna dapat melihat daftar olahraga yang tersedia tanpa harus datang langsung ke kediaman kesekretariatan UKM olahraga tersebut. Nah, dia juga bisa melakukan penyewaan, melakukan pembayaran, dan melihat riwayat penyewaan tersebut di website ini. Nah, sementara itu admin juga dapat mengelola data alat, kategori, transaksi penyewaan, pembayaran, dan pengumpulan alat. Nah, website ini memiliki dua jenis, yaitu ada user sebagai penyewa dan admin, seperti itu. Nah, kita lanjut ke websitenya. Nah, di sini kita lanjut cara menggunakan website yang sudah saya buat, yaitu sewa alat dan barang UKM Olahraga Politeknik Negeri Lampung. Nah, langkah pertama untuk menggunakan website ini, yaitu penyewa atau user harus membuat akun terlebih dahulu melalui halaman registrasi. Nah, kita langsung ke yang garis 3 tersebut. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita masuk daftar. Nah, kita masuk seperti ini. Terus saja di sini nama saya Fadil Gunawan, email, masukkan email. Setelah itu password, nomor handphone, dan alamat Anda. Nah, setelah sudah membuat akun penyewa atau user, dia dapat masuk ke website melalui halaman login. Nah, pengguna cukup memasukkan email dan kata sandi yang sudah dibuat di akun tersebut. Nah, lanjut, setelah itu kita langsung login masuk. Buka login masuk. Nah, setelah login, penyewa dapat melihat daftar alat olahraga yang sudah tersedia. Nah, pada halaman
Pada halaman ini, sistem akan menampilkan informasi alat-alat, nama alat seperti nama alat, kategori stok, harga sewa, kondisi alat, dan status ketersediaan. Nah, contohnya seperti ini. Kita masuk mulai sewa sekarang. Nah, di sini sudah ada bola futsal. Nah, sepertinya bola futsal saja. Nah, kita masuk ke detail sewa. Nah, pada detail ini pengguna dapat mengetahui informasi lebih lengkap mengenai alat tersebut seperti deskripsi alat, kondisi, harga sewa per harinya berapa, dan jumlah stok yang tersedia berapa. Nah, lanjut. Di sini seperti contoh bola futsal tersedia, kondisinya baik. Nah, kita melakukan penyewaan, kita pencet penyewaan. Nah, pada penyewaan alat ini, penyewa dapat melakukan penyewaan dengan mengisi data penyewaan tersebut. Nah, data yang biasanya diisi adalah tanggal sewa dan lalu tanggal pengembalian. Ini. Nah, lalu ada jumlah alat yang disewa. Jumlah alat yang disewa berapa dan catatan jika diperlukan atau opsional. Nah, setelah penyewaan dibuat, sistem akan menyimpan data ke tabel penyewaan dan detail penyewaan. Nah, contohnya seperti ini. Kita mulai sewa Minggu 28 Juni 2026, setel. Lalu kita setel di pengembalian. Nah, kita setting di 30 Juni, berarti 2 hari. Nah, jumlah unit yang kita sewa, kita mau menyewa bola tersebut berapa? Bisa 3, bisa 1, bisa 2, dan lain-lain. Nah, di sini saya coba contoh, saya menyewa 3. Nah, lalu ada catatan tambahan yaitu opsional. Nah, itu dia akan seperti ini, ada transaksi seperti ini. Nah, lalu kita pencet ajukan penyewaan. Seperti ini. Dia akan muncul seperti ini, riwayat penyewaannya seperti ini. Nah, dia penyewa akan menunggu admin untuk menyetujui penyewaan. Nah, ketika kalau admin sudah menyetujui penyewaan, dia akan muncul seperti ini, bayar sekarang.
melakukan pembayaran seperti ini, seperti ada tulisan bayar sekarang. Nah, sesuai total harga Rp5.000 yang muncul. Nah, pembayaran dapat dicatat melalui halaman pembayaran. Jika website menyediakan upload bukti pembayaran, maka penyedia dapat menggunakan bukti transfer. Nah, data pembayaran termasuk bayar sekarang. Nah, dia akan muncul seperti ini, upload bukti pembayaran. Masuk level. Nah, seperti ini. Terus kita kirim pembayaran, mengirim. Nanti akan kembali di sini. Nanti akan menunggu disetujui oleh admin. Ketika sudah transfer atau sudah membayar sewa, admin akan menyetujui pembayarannya. Dia akan menunggu admin menyetujui pembayarannya. Nah, seperti ini riwayatnya. Dia akan berubah menjadi lunas ketika admin sudah menyetujui lunasannya. Seperti ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ketika kita sudah mengembalikan barangnya secara fisik, maka admin dia akan muncul tulisan selesai, artinya barang sudah dikembalikan ke admin. Itu teman-teman. Nah, setelah itu kita ke admin. Nah, admin ini ada pengguna yang bertugas untuk mengolah data di dalam website tersebut. Nah, awal-awal admin masuk ke website menggunakan akun yang dikhususkan admin. Setelah login, admin akan kita masuk dulu admin. Masuk terlebih dahulu. Nah, dia akan tampilan seperti ini. Nah, setelah login, admin akan diarahkan ke dashboard admin seperti ini. Nah, dashboard admin biasanya berisi data ringkasan seperti ini. Nah, setelah itu admin dapat menambahkan dan melihat, merubah dan menghapus kategori alat. Nah, seperti ini. Dia bisa menghapus, mengubah, bisa menambahkan, dan melihat kategori alat olahraga. Contohnya seperti ini. Nah, fitur ini berguna agar alat olahraga lebih
mudah dikelompokkan dan bisa lebih mudah lebih mudah untuk user untuk mencari barang yang dia perlukan. Nah, setelah itu admin juga dapat mengolah data olahraga yang tersedia di website. Admin bisa menambahkan alat baru, mengubah data alat, dan menghapus data alat dan memperbarui stok alat yang baru. Nah, data alat yang dikelola diliputi nama alat, nah dia masuk tambah seperti ini, dia diliputi nama alat, setelah itu kategori, harga sewa, stok awal, dan foto alat yang akan dimasukkan, lalu kondisi barang, dia bisa baik atau rusak, lalu status pekerjaannya apa, bisa tersedia, tidak tersedia, lalu rusak. Contohnya saja di sini bisa kita menambahkan alat bola basket. Nah, itu pilih kategorinya, kita masukkan ke basket. Nah, itu harga sewaannya kita masukkan 16.000. Stok awalnya atau stok alatnya 2. Nah, fotonya bisa tambahkan, lalu deskripsi alat ini opsional, teman. Itu kita tambahkan alat, nah alat olahraga, nah dia akan muncul seperti ini, bola basket. Nah, setelah itu dia mengelola penyewaan. Nah, admin juga bisa dapat melihat semua transaksi penyewaan yang dilakukan oleh penyewa. Admin juga dapat mengubah status penyewaan sesuai kondisi transaksi penyewa. Nah, contohnya jika penyewa sudah membayar dan alat tersedia, admin akan mengubah status penyewa dari menunggu menjadi disetujui. Nah, kita masuk ke sini, contohnya saja. Nah, ini setujui sewa. Nah, disetujui. Nah, itu dia akan muncul serahkan barang, lalu mulai sewa. Nah, seperti ini. Untuk memverifikasi pembayaran penyewa, kita masuk ke admin akan masuk ke pembayaran. Nah, dia seperti ini, contohnya saja. Masuk ke detail. Nah, dia gini. Ntar di sini ada tulisan disetujui atau tidaknya. Nah, kalau admin menyetujui, dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk pengelola pengembalian alat, dia akan muncul di sini.
akan muncul di sini. Lalu ini nama penyewanya, lalu dia akan melihat kondisi alat yang dikembalikan oleh penyewa, dia baik atau rusak atau hilang. Jika rusak, dia akan dikenakan stok alat dikurangi dan didenda 50.000 contohnya. Atau hilang, kalau hilang dia akan didenda lebih seperti ini. Nah, dia juga akan ada data pengguna atau data penyewa yang akan masuk di sini. Nah, seperti ini sedang disewa. Mungkin itu saja yang penggunaan. Mungkin itu saja video penjelasan singkat tentang penjelasan laporan praktikum final project pemrograman SQL 2. Jika ada kesalahan kata-kata atau kesalahan penjelasannya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.